Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. طيب نحن من الفرقة الخامسة نريد أن نقبل مقالتنا مباشرة فقط Afwan antiku Indonesiatan. Baiklah, yang pertama itu pengertian pembelajaran maharah istima'. Keterampilan menyimak maharah istima' atau listening skill adalah kemampuan seseorang dalam mencerna atau memahami kata atau kalimat yang diujarkan oleh mitra bicara atau media tertentu. Kemampuan ini sebenarnya dapat dicapai dengan latihan yang terus-menerus untuk mendengarkan perbedaan-perbedaan bunyi unsur-unsur kata dengan unsur-unsur lainnya. Menurut makhrajul huruf, bentuk yang betul baik langsung dari penutur aslinya maupun melalui rekaman. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengar lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna-makna komunikasi yang tidak disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Menyimak adalah sarana pertama yang digunakan manusia untuk berhubungan antara sesama manusia dalam tahapan-tahapan tertentu. Melalui menyimak kita mengenai mufradat, bentuk-bentuk jumlah, dan lain-lainnya. Secara umum, keterampilan menyimak yang dimaksud sebagai kemampuan siswa untuk memahami bunyi atau ujaran bahasa Arab dengan baik dan benar. Yunus membagi kemampuan menyimak menjadi 4. Yang pertama itu memahami secara global. Yang kedua yaitu menafsirkan kalimat yang didengar. Yang ketiga memberikan analisis terhadap kalimat yang didengar. Yang keempat memahami dengan penuh hati dari apa yang didengar. Kemudian tujuan pembelajaran maharah istima' ini diantaranya itu mengetahui dan membedakan suatu suara huruf Arab dengan baik dan benar. Kemudian mengetahui dan membedakan harokat, kemudian membedakan suatu huruf yang hampir sama dalam mengucapkannya. Kemudian mengetahui dan membedakan suatu huruf yang bertasdid atau bertanwin. Mengetahui hubungan rumusan suara dengan rumusan tulisan. Menyimak bahasa Arab tanpa mendalami gramatikal struktur makna. Kemudian mendengar dan memahami kosakata bahasa Arab sesuai struktur percakapan sehari-harian. Kemudian mengetahui perubahan makna sesuai perubahan bentuk kata. Kemudian memahami penggunaan bentuk-bentuk kata bahasa Arab dalam menyusun kata untuk mengungkap maknanya. Kemudian memahami penggunaan muzakkar, muannas, adat, af'al dan lain-lainnya dari aspek penggunaan dalam bahasa untuk memperjelas makna. Kemudian memahami makna yang berhubungan dengan beragam aspek dan kebudayaan asing. Kemudian mengetahui materi dalam kata bahasa Arab terkadang berbeda dari maknanya dan hampir sama dengan bahasa pengajar. Kemudian memahami apa yang diinginkan pembicara ketika menggunakan sesuai keadaan. Mengetahui jenis-jenis fi'il yang mewakili perwakilan yang membutuhkan jawaban. Kemudian meminta manfaat dari kepastian aspek-aspek tersebut dalam mengaplikasikan menyimak bahasa Arab sehari-hari. Hasbuna Ahmad Ibuddin Arba'ah, media pembelajaran keterampilan menyimak.
Media dalam pembelajaran Lughatul Arabiyyah sangat berperan untuk mencapai keberhasilan. Terlebih dalam pembelajaran keterampilan menyimak. Media yang dibutuhkan dalam pembelajaran keterampilan menyimak antara lain yakni A. Disket wa CD. Media ini mempunyai keistimewaan yang berupa jelasnya suara, efisien wa efektif pelaksanaannya. Ya annani disket wa CD bisa dipindah-pindah min wahid tempat ke tempat lain dengan mudah. Hanya fakot media ini akan berkurang fungsinya ketika sudah digunakan berkali-kali terlebih bila melampaui batas kemampuannya. B. Tape recorder wa kaset. Tidak semua lembaga mempunyai fasilitas komputer untuk proses pembelajaran. Tape recorder barangkali lebih mudah untuk ditemukan di setiap lembaga, lebih mudah pula mengoperasionalkannya. C. Radio. Media ini sangat efektif digunakan ketika ada penyiaran berita yang Lughatul Arabiyyah. Melalui media ini, siswa dilatih menyimak penuh konsentrasi. Di annani siswa tidak bisa mendengarkan lebih dari satu kali. Drama sangat membantu siswa melatih pemahaman mada yang didengarkannya. Sebab dalam drama siswa la sekadar mendengarkan, bal dibantu ekspresi wajah wa gerak tubuh. Permainan Lughatul Lughah. Media ini sangat efektif digunakan ketika siswa dalam kondisi lelah. Permainan. Secara psikologis siswa dibawa pada suasana menyenangkan. Meskipun dalam kondisi lelah, diharapkan siswa tidak bisa menangkap pesan yang disampaikan. 5. Evaluasi dalam pembelajaran istimak. Setiap evaluasi bertujuan untuk mengukur hasil yang telah dicapai dalam proses pembelajaran. Di ini, itu evaluasi tidak boleh lepas tujuan apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran yang sedang berlangsung. Dalam pembelajaran keterampilan menyimak, evaluasi juga disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran rincian. Wahid, pemahaman isi teks yang disimak bisa dievaluasi melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks. B. Mengungkap kembali apa yang telah disimak lughah, lisan mawa tulisan. C. Mempraktekkan apa yang telah disimak. D. Meringkas apa yang telah disimak. 9. Mengeluarkan ide pokok. Bisa dievaluasi mengeluarkan ide pokok pada setiap alinea yang telah disimak atau mengeluarkan ide pokok secara keseluruhan yang telah didengarkan. 3. Pengembangan isi bisa dievaluasi diskusikan topik yang ada dalam teks yang disimak. Maharum kalam merupakan maharah penting yang harus dikuasai seorang pelajar Lughatul Arabiyyah, di mana fungsi utama dari lughah adalah untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, banyak yang mengatakan bahwa maharah kalam adalah inti dari pembelajaran Lughatul Arabiyyah. Para pelajar bisa berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan Lughatul Arabiyyah sesama pelajar, bahkan dengan natik asli. Sebuah pondok atau sekolah yang mengajar Lughatul Arabiyyah memiliki teknik yang berbeda-beda untuk mengembangkan kemampuan maharah kalam siswanya. Tentunya menggunakan sebuah teknik akan memudahkan pelajar dalam memahami pelajar. Salah satu teknik pembelajaran maharah kalam yang dianggap efektif yaitu muhadabah. Nama saya Nurul Fairuz. Saya akan menjelaskan materi sebelumnya. Muhadasah dalam bahasa Arab berasal dari kata hadasa yang berarti bicara, kemudian mendapat huruf tambahan menjadi hadatsah yang berarti berbicara, yang berfungsi sebagai musyarakah. Kemudian
Mahdar dari hadasa yaitu muhadasa. Jadi muhadasa adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang saling timbal balik. Banyak sekolah atau pondok yang menerapkan muhadasa sebagai pembelajaran maharam kalam siswanya. Salah satunya adalah Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB. Di Pondok Pesantren Nurul Hakim kerap kali ditemukan kegiatan muhadasa pertama di pondok pesantren. Pada malam hari diajarkan bahasa Arab oleh mudabir, kemudian besok sorenya menjelang maghrib. Pelajaran tersebut diimplementasikan dalam bentuk muhadasa sambil menunggu waktu maghrib. Kemudian yang kedua, di sekolah formal siswa diajarkan bahasa Arab oleh para asatiz, kemudian besok pagi sebelum masuk kelas. Pelajaran tersebut diimplementasikan dalam bentuk muhadasa. Dengan adanya teknik ini, para pelajar bahasa Arab bisa terbiasa dan melafazkan kata-kata atau kalimat, bahkan dapat berbicara menggunakan bahasa Arab. Di samping itu, kemampuan kalam secara tidak langsung akan berkembang dan meningkat. Seiring berjalannya kegiatan, akan terbentuk biyah lugawiyah yang baik untuk pelajar. Tujuan metode muhadasah. Pada proses kegiatan pembelajaran, tujuan merupakan hal pokok yang tidak boleh diabaikan oleh setiap lembaga pendidikan. Karena dengan adanya tujuan dalam proses pembelajaran, menandakan bahwa proses pembelajaran tersebut mempunyai arah dan target yang jelas akan apa yang telah menjadi cita-cita yang hendak dicapai. Untuk mencapai suatu tujuan tentunya dibutuhkan adanya hubungan yang harmonis antara komponen-komponen yang terlibat di dalam pembelajaran tersebut, seperti tujuan, metode media pembelajaran, siswa dan guru. Begitu dengan pembelajaran muhadasah. Tujuan merupakan suatu hal yang menjadi prioritas utama yang harus dicapai. Adapun tujuan yang perlu dicapai menurut Ahmad Izan adalah melatih lidah anak didik agar terbiasa dan fasih bercakap-cakap berbicara dalam bahasa Arab, terampil berbicara dalam bahasa Arab mengenai kejadian apa saja yang dialami masyarakat di dunia internasional diketahui, mampu menerjemahkan percakapan orang lain lewat telepon, radio, TV, tape recorder dan lain-lain, menumbuhkan rasa cinta dan menyayangi bahasa Arab dan Al-Quran sehingga timbul kemauan untuk belajar dan mendalaminya. Sedangkan tujuan muhadasah menurut Ahmad Fauad Effendi adalah apabila dilihat secara umum, tujuan latihan berbicara untuk tingkat pemula dan menengah ialah agar siswa dapat berkomunikasi secara lisan secara sederhana dalam bahasa Arab. Sedangkan tujuan akhir latihan pengucapan adalah pengucapan ekspresi, yaitu mengemukakan ide, pikiran, pesan kepada orang lain. Tahap-tahap latihan muhadasah. Latihan asosiasi dan identifikasi. Latihan ini terutama dimaksudkan untuk melatih spontanitas siswa dan kecepatan dalam mengidentifikasi dan mengasosiasi makna ujaran. Baiklah, Ana akan melanjutkan materi Mifirkoti Homis, latihan pola kalimat, mengenai teknik taklimun qawaid atau struktur. Telah diuraikan berbagai macam model latihan yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ula, latihan mekanis, sanian, latihan bermakna, salisan, latihan komunikatif. Latihan muhadasah. Latihan muhadasah ini terutama mengambil mawadu tentang hayati sehari-hari atau kegiatan yang dekat dengan tulab. Di antara model-model muhadasah itu ialah sebagai berikut. Ula, soalun wa jawabun, sanian, tahfiz model dialog, salisan, muhadasah terpimpin, salisan, muhadasah bebas. Bercerita. Bercerita mungkin salah satu kegiatan yang menyenangkan, tetapi bagi yang mendapat tugas bercerita kadangkala merupakan siksaan karena tidak punya gambaran apa yang akan diceritakan. Oleh karena itu, mudaris hendaknya membantu tulab dalam menunjukkan objek cerita. Diskusi. Ada beberapa model diskusi yang bisa digunakan dalam latihan berbicara, antara lain ula diskusi faslu sani, firqati berhadapan, sanian diskusi fasal bebas. Maksudnya adalah mudaris menetapkan mawadu, tulab diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya tentang masalah yang menjadi mawadu muhadasah tersebut secara bebas.
Ula diskusi firqotun, sanian diskusi panel. Maksud dari diskusi panel adalah mudaris menetapkan mawadu, menunjukkan beberapa tulab sebagai panelis, moderator dan penulis. Kepada petugas diberi kesempatan 1 minggu untuk mempersiapkan bahan pembicaraannya. Wat tulab akhar mempersiapkan sanggahan-sanggahan. Dalam pelaksanaan ini, mudaris bertindak sebagai partisipan pasif. Pada akhir diskusi, mudaris memberi komentar dan evaluasi. Wawancara. Wawancara merupakan suatu kegiatan dalam pelajaran berbicara. Adapun yang perlu untuk dilakukan dalam metode ini adalah ula persiapan wawancara, sanian bentuk wawancara. Drama merupakan kegiatan yang mengandung unsur rekreatif karena dianggap menyenangkan, dan tahap-tahapan yang perlu dilakukan untuk melakukan metode ini adalah ula naskah. Naskah dapat berupa dialog dalam sederhana dalam sesuatu dengan yang sesuai dengan tujuan pelajaran. Sanian, tulab diberi kesempatan untuk melakukan latihan beberapa hari sebelum penampilan. Berpidato. Kegiatan ini biasanya dilakukan setelah tulab mempunyai cukup pengalaman dalam berbagai kegiatan berbicara yang lain seperti muhadasah, bercerita, wawancara, diskusi, dan lain-lain. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jika mau join foto, kami minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.